Oke, teman-teman, sambil menunggu teman-teman yang lain, bisa langsung kita mulai aja acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di seminar sharing session PIK UMS dan P2MW bersama kakak-kakak hebat yang berpengalaman. Nah, kakak-kakak ini siapa? Oke, nanti kita bisa langsung perkenalan aja. Oke, perkenalkan saya Naila Rizky Rahmania, Master of Ceremonies seminar online sore hari ini. Nah, perkenalkan, saya Naila Rizky, selaku pembawa acara sore hari ini. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita basmalah bersama-sama. Oke, selanjutnya yang saya hormati Bapak Arif Setiawan selaku Kaprodi PT UMS yang sedang berhalangan hadir, dan yang saya hormati Kak Adina Edian dari Universitas Mataram dan Kak Jesse Muhammad dari PT UMS selaku pembicara. Saya ucapkan terima kasih kepada pembicara yang menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman, dan juga berterima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan waktu untuk bergabung di seminar sore hari ini. Oke, seminar hari ini akan dibagi menjadi dua sesi dengan durasi masing-masing 45 menit, yaitu sudah termasuk sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, halo Kak Adina. Halo, Halo Kak Adina. Oke. Eh, Sebelum memulai acaranya, saya sendiri akan membacakan kurikulum vitae dari Kak Adina dulu. Oke, Kak Adina Dian Putri merupakan seorang mahasiswa manajemen semester 7 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram dengan spesialis manajemen sumber daya manusia. Beliau memiliki Santara Food bisnis dan berdiri pada tahun 2023, dan beliau berhasil memimpin dan mengembangkan memasarkan produk makanan inovatif termasuk sate instan andalan yaitu Sate Tanjung. Beliau merupakan ketua jurusan eh, UKM Prima di Unram dari Januari 2024 hingga sekarang. Kemudian fasilitator pendamping BTPN Syariah 2024 Februari 2024 hingga Juni 2024. Kemudian event koordinator of Vesta PKM 2023 di BSO PKM Center September 2023 hingga Desember 2023, kemudian Sekretariat Division Prisma 2023 di UKM Prima Unram, Februari 2023 hingga Juni 2023, kemudian Finance of Achievement Department UKM Prima Unram, Januari 2022 hingga Desember 2022, pendidikan terakhir Kak Adina di sekarang di Universitas Mataram dari 2021 hingga sekarang, dan di Mandua Mataram dengan jurusan kelas bahasa 2018 hingga 2021. Entrepreneurship yang diikuti, kewirausahaan yang dimiliki, yaitu CFO Singgak, Maret 2024 hingga sekarang, Owner Santara, April 2023 hingga sekarang, Owner Lokadran, 2000, Agustus 2023 hingga sekarang. Kemudian achievement yang dimiliki Kak Adina, juara satu kategori makanan dan minuman KMI Expo ke-15 Kemenristek Dikti 2024, juara satu lomba poster SSC 2 ke-12 UKMPR Universitas Sudirman 2024, mahasiswa berprestasi 1 Februari Pilmapres Fakultas Unram 2024, lolos pendanaan P2MW Kemenristek Dikti 2024, lolos pendanaan PKU Universitas Mataram 2024, Gold Medal Youth International Science Fair Indonesian Young Scientists Association 2024, Silver Medal International Business
Pitching Competition Podomoro University 2023, lolos pendanaan PKMK Kemenristek Dikti 2023, lolos pendanaan P2MW Kemenristek Dikti 2023, Duta Anak Muda Kreatif NTB 2023, lolos pendanaan Program Kewirausahaan Mataram di Universitas Mataram 2023, juara satu lomba isai HMPS Pendidikan Kimia Unram 2023, juara satu kontes inovasi LPPM Unram 2023, Award Bright Scholarship di YBM Brilliant 2022. Kemudian komunitas pengabdian yang diikuti yaitu Volunteer Prima Pengabdi UKM Prima Unram 2023, pemateri serta pengabdian masyarakat BEM Fatepa Unram 2023. Sekian pembacaan kurikulum vitae dari Kak Adina. Selanjutnya saya serahkan ke Kak Adina. Kak Adina, apakah udah siap sharing ke teman-teman? Oke, sebentar ya, saya share screen. Oke. Udah ada nggak, teman-teman? Masih kosong itu, Kak. Coba di double klik. Tulisannya di double klik. Bentar. Oke. Oke. Udah? Udah. Kelihatan nggak? Oke, terima kasih Oke. ya Kak Adina. Ini saya alihkan langsung. Oke, thank you, Kak. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Naila yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan materi secara singkat sebenarnya. Salam kenal teman-teman, saya Adina Dian Putri, saat ini merupakan mahasiswa akhir dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Mataram. Nah, jadi sebenarnya sedikit yang akan saya sampaikan kali ini. Besar harapan saya nanti teman-teman akan lebih aktif waktu sesi tanya jawab. Oke, Oke, di sini sebelum masuk ke pemateri, biar teman-teman lebih percaya dengan apa-apa yang akan saya sampaikan, di sini ada riwayat pendanaan saya mulai dari tahun 2023 sampai tahun ini. Tahun 2023 saya pernah lolos pendanaan PKMK, terus lolos juga pendanaan P2MW mulai dari tahap awal di tahun 2023, lalu pernah juga lolos pendanaan PKU 2023, tahun 2024 saya lolos lagi pendanaan P2MW tahap berlanjut, terus lolos pendanaan PKU 2024, dan yang terakhir bulan November kemarin dapat hibah fakultas, dapat dana hibah fakultas untuk bisnis. Jadi PKU PKM dan P2M merupakan salah satu program pendanaan dari Kemenristek Dikti, sementara PKU ini program kewirausahaan mahasiswa yang diinisiasi oleh Universitas Mataram, di mana kami juga di sana mengajukan proposal dan mendapat pendanaan juga. Oke, di sini karena kita spesifik membahas tentang P2MW, jadi saya mau singgung sedikit apa sih P2MW itu. Jadi P2MW merupakan program pengembangan usaha mahasiswa yang telah memiliki usaha melalui bantuan dana pengembangan dan pembinaan dengan melakukan pendampingan serta pelatihan atau coaching kepada mahasiswa yang sudah dinyatakan lolos sebagai penerima P2MW. Program ini berada di bawah naungan Kemenristek Dikti. Jadi teman-teman, P2MW itu program pembinaan mahasiswa wirausaha, di mana teman-teman nantinya selain mendapat pendanaan, total pendanaan untuk P2MW itu maksimal 15 juta untuk tahap awal dan maksimal 20 juta untuk tahap berlanjut. Oke, di sini mungkin kita langsung aja masuk ke apa sih yang harus kita persiapkan kalau teman-teman mau daftar P2MW. Yang pertama, teman-teman harus benar-benar paham dengan buku pedoman untuk P2MW itu sendiri. Seperti kompetisi-kompetisi lainnya, apalagi ini pendanaan, buku pedoman merupakan hal yang paling utama yang harus kita pelajari karena setiap tahunnya selalu ada revisi atau perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau teman-teman menyiapkan proposal, usahakan proposalnya itu sesuai dengan sesuai dengan em, sesuai dengan
buku pedoman pada tahun itu. Kalau teman-teman ingin mengajukan proposal tahun depan, silakan ditunggu nanti panduan buku pedomannya. Biasanya ada mulai dari bulan Februari itu sudah keluar buku pedomannya. Terus yang kedua, menyiapkan proposal dan juga administrasi. Sebelum kita masuk ke penyusunan proposal, administrasi itu cukup penting karena tiap percuma teman-teman punya proposal yang baik tapi tidak menyelesaikan administrasi yang diminta. Yang pertama, teman-teman seperti yang tahun ini 2024 itu batas semester mahasiswa yang bisa mengikuti P2MW adalah semester 6. Jadi tahun depan kalau teman-teman masih semester 6 itu masih bisa submit di P2MW. Terus selanjutnya anggota kelompok dari P2MW ini mulai dari mulai dari semester mulai dari semester satu kelompok dari P2MW ini minimal minimal 3 peserta, maksimal 5 anggota tim. Jadi kalau teman-teman nyari tim jangan lebih dari 5. Dan selanjutnya di sini selain menyiapkan proposal sesuai dengan template yang diberikan, teman-teman harus mempunyai tim yang benar-benar solid. Jangan sampai tim yang teman-teman ajak untuk ikut P2MW ini orang-orang yang nggak niat, orang-orang yang sebenarnya nggak 100% gitu mau ikut pendanaan ini. Karena program P2MW ini berjalan selama 6 bulan. Jadi kalau anggota timnya nggak solid, bisa-bisa teman-teman bakal kerja sendiri nih bakal kerja sendiri waktu programnya berjalan. Itu yang kita harus antisipasi. Terus yang terakhir adalah memetakan konsep bisnis. Jadi walaupun teman-teman misalnya waktu pengajuan itu belum tahu bakal lolos pendanaan atau enggak, teman-teman tetap harus menyiapkan peta konsep untuk nanti kalau udah lolos pendanaan. Dan itu lebih bagus kalau peta konsep bisnisnya itu ada di proposal juga. Jadi keberlanjutan usaha, kalau misalnya teman-teman nanti dapat pendanaan itu mau ngapain aja sih, itu kalau bisa disinggung atau dijabarkan di proposal yang teman-teman ajukan. Karena untuk nilai keberlanjutan usaha itu cukup tinggi di seleksi P2MW ini. Itu ya, 4 hal yang teman-teman harus persiapkan kalau mau daftar di pendanaan P2MW ini. Oke, kita lanjut di kualifikasi P2MW. Jadi, ini kualifikasi yang bakal saya bacain ini yang ada di Universitas Mataram. Bisa jadi di UMS nanti kualifikasinya berbeda. Tapi setahu saya sih kayaknya nggak terlalu jauh beda. Yang pertama, yang tadi teman-teman harus memenuhi persyaratan. Mulai dari administrasi dan juga waktu penyusunan proposal. Waktu administrasi, apakah tim teman-teman itu sudah 3 sampai 5 orang? Apakah proposal teman-teman itu sesuai dengan pedoman yang ada. Terus selanjutnya apakah proposal yang teman-teman ajukan itu ada bidangnya di P2MW, karena P2MW ini cuman ada 7 bidang. Ada bidang makanan dan minuman, ada bidang digital, ada bidang industri kreatif, seni dan juga kriya, ada bidang budidaya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, proposal yang teman-teman ajukan tuh harus benar-benar masuk di salah satu bidang itu. Jangan sampai teman-teman nanti membuat misalnya buat makanan tapi malah submit proposalnya itu di yang bidang seni. Jadi kan nanti nggak nyambung gitu ya. Terus kalau teman-teman merasa sudah memenuhi persyaratan, teman-teman kalau di Universitas Mataram nih biasanya dia ada seleksi internal universitas. Jadi untuk P2MW ini berbeda dengan PKM. Kalau teman-teman tahu PKM itu biasanya setiap universitas itu kuota kuota universitas tuh biasanya 200 sampai 200 ke atas proposal yang bisa disubmit. Tapi untuk P2MW itu satu bidang cuma bisa diajukan 3 judul per universitas. Jadi misalnya untuk makanan dan minuman, misalnya kalau banyak nih di universitasnya yang buat proposal makanan dan minuman, itu nanti akan diseleksi. Jadi di Universitas Mataram sendiri ada seleksi internal yang tahun 2024 ini sekitar 80 judul Yes, yang no masuk. quiz.
tapi yang bisa diajukan sama universitas itu cuman 21 judul. Jadi teman-teman nggak bisa punya proposal langsung kita diajuin sama universitas, nggak kayak gitu. Jadi harus mengikuti seleksi internal, baru yang tiga terbaik yang akan diajukan oleh universitas ke kementerian gitu untuk kualifikasi P2MW-nya. Lalu nanti kalau sudah lolos pendanaan, teman-teman teman-teman akan menjalankan program ini selama 6 bulan. Fokusnya sih sebenarnya 4 bulan. Jadi kalau sudah lolos, misalnya dapat total pendanaannya berapa? Kalau saya tahun 2023 itu dapat total pendanaan sekitar 14.900.000. Untuk tahun ini 2024 mengajukan lagi itu tahap berlanjut itu pendanaannya sebesar 16.600.000. Jadi itu yang teman-teman maksimalkan di waktu lolos pendanaan. Dana yang dikasih itu harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Jangan sampai dananya dipakai foya-foya, dananya dipakai belanja untuk kepentingan pribadi. Jadi dana yang didapatkan itu harus pure, harus dipertanggungjawabkan untuk keperluan usaha saja. Baru nanti setelah teman-teman menjalankan program selama 4 bulan, itu nanti akan mengumpulkan laporan kemajuan, di mana laporan kemajuan ini yang digunakan untuk nanti seleksi ke KMI Expo. Kalau PKM, seleksi nasionalnya kan namanya PIMNAS. Kalau P2MW itu hari puncaknya namanya KMI Expo. Jadi dari misalnya yang lolos pendanaan di setiap universitas itu diseleksi lagi untuk mengikuti KMI Expo. Biasanya kalau UNRAM tahun ini tuh lolos ada 13 judul, 13 orang yang mendapat pendanaan P2MW. Lalu yang lolos KMI Expo itu cuman 2 tim. Tim saya dan ada tim satu lagi. Nah, jadi teman-teman kalau lolos pendanaan itu lomba Puspresnas itu namanya KMI Expo. Itu udah final chapter yang teman-teman bisa achieve dari program P2MW ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini apa sih manfaat dari P2MW itu? Ini yang akan saya share apa-apa yang saya rasakan ya. Yang pertama, itu ada peningkatan omset bisnis dan pengembangan jaringan usaha. Jadi tahun 2023 itu bisnis Santara Food itu, sate itu sebenarnya Santara, sate Nusantara. Jadi saya menjual sate instan sate yang biasanya cuma tahan 1 hari, 2 hari itu saya kemas instan dan bisa tahan sampai 1 bulan. Jadi untuk tahun 2023 itu cuman kayak ide-ide iseng, ide yang cuman ada di kepala saya aja. Tapi berkat P2MW dapat pendanaan sebesar 4 juta di mana total itu sebenarnya cukup besar ya untuk memulai bisnis. Jadi dari sana awal mula kenapa saya terjun ke dunia wirausaha ini. Terus di sana juga tahun 2024 itu dapat lagi pendanaan dan benar-benar omsetnya itu naik. Bisa dilihat di sini ada grafik pendapatan per bulan. Untuk yang awal itu bulan Januari itu penjualannya masih sedikit. Nah, baru dapat pendanaan sekitar bulan April. Nah, itu tinggi banget nih lonjakan pendapatannya mulai dari yang Januari sampai April sebelum sampai sesudah dapat P2MW itu benar-benar berdampak ke keberlanjutan Santara gitu. Terus bisnis ini juga karena pendanaan dari P2MW bisa merealisasikan banyak hal, bisa beli alat, bisa pakai modal usaha, di mana saat ini Santara sendiri sudah ada di beberapa toko oleh-oleh di Lombok. Jadi kalau teman-teman liburan ke Lombok nih, ke mampir beli oleh-oleh itu pasti bakal nemuin Santara di sana. Terus yang kedua itu peningkatan skill entrepreneurship dan dapat menjadi personal branding. Nah, skill entrepreneurship ini penting banget menurut saya, apalagi untuk saya mahasiswa ekonomi dan bisnis, di mana eh, skill entrepreneur itu benar-benar harus dikembangkan sedini mungkin. Jadi nanti setelah saya lulus, saya sudah punya skill di bagian entrepreneurship ini. Karena apa? Karena dapat pendanaan dari P2MW. Terus dapat menjadi personal branding. Saya ada di depan teman-teman ini juga karena personal personal branding yang saya bangun. Jadi
kalau saya tidak punya personal branding yang bagus, saya nggak akan ada di sini bertemu sama teman-teman dari UMS yang sangat luar biasa. Terus selanjutnya, akses ke mentor profesional dan banyak kenalan tambahan. Jadi di P2MW ini selain kita diberi fasilitas pendanaan, itu kita juga ada dosen pembimbing dan juga mentor profesional. Itu nanti kita akan ada workshop dibuatkan oleh universitas dan itu merupakan salah satu kewajiban dari universitas untuk program P2MW ini. Jadi biasanya mentor-mentor itu orang-orang luar biasa. Kadang dia datangkan dari orang-orang dinas, orang-orang pemerintahan. Nah, itu juga sih yang benar-benar bisa saya rasakan. Saya jadi kenal banyak orang dari dinas koperasi. Saya kenal beberapa orang dari dinas perindustrian, dari dinas perdagangan, dari dinas ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Itu tuh benar-benar merupakan peluang yang besar, apalagi untuk kita mahasiswa yang butuh jejaring lebih banyak gitu. Nanti setelah lulus kuliah, pasti kita eh, relasi-relasi yang kita dapatkan waktu perkuliahan itu pasti sangat amat berguna. Nah, karena P2MU ini saya jadi bisa ketemu sama mentor-mentor yang keren dan juga bahkan saya karena saya dosen pembimbing saya itu kaprodi, jadi benar-benar terbantu khususnya di bagian nilai-nilai karena P2MU sendiri ini bisa dikonversi untuk nilai konversinya misalnya walaupun sampai pendanaan aja itu bisa 7 SKS dikonversi. Tapi waktu saya dapat pendanaan 2023 itu saya dapat konversi sebesar 23 SKS karena P2MU ini dikonversi ke MPKM kewirausahaan dan jadi satu semester itu kalau nggak salah semester 5 saya nggak belajar, saya nggak masuk kuliah tapi saya cuma jualan aja karena dapat pendanaan P2MU ini dan dikonversi menjadi MPKM kewirausahaan itu ya teman-teman kalau misalnya teman-teman nggak berniat ikut P2MW karena uangnya teman-teman bisa ikut P2MW karena ngejar nilai karena nilai di MPK Kewirausahaan tuh bisa dipastikan akan dapat nilai yang bagus. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih tips sukses untuk P2MW ini? Yang pertama, yang tadi saya tekankan, teman-teman tuh harus membentuk tim dengan kompetensi yang saling melengkapi. Seperti saya, karena produk saya itu produk makanan, saya anak manajemen, jadi saya perlu nih orang yang benar-benar paham tentang makanan, tentang pangan. Jadi, anggota tim saya ada yang dari FATEPA, Fakultas Teknologi Pangan. Jadi dia yang meneliti kelayakan dan juga SOP waktu melakukan produksi. Terus ada juga tim saya dari ekonomi pembangunan. Dia pinter banget nih marketing. Jadi dia yang megang marketing di Santara. Itu kenapa tim yang solid dan juga tim dengan kompetensi yang lengkap itu sangat berpengaruh di waktu kita membuat tim untuk menyusun P2MW. Karena itu juga nanti waktu penilaian atau seleksi proposal dilihat juga timnya apakah di tim itu kompetensinya sudah lengkap. Karena misalnya nanti kalau teman-teman mau mengajukan judulnya itu di bidang digital, tapi teman-teman anak pendidikan semua, itu kan nggak masuk dia harus ada satu anak teknik informatika yang paham tentang teknik digital, yang paham tentang UI UX misalnya, atau yang paham tentang aplikasi dan lain sebagainya. Terus selanjutnya yang kedua, pilih ide bisnis yang inovatif dan sustainable. Jangan sampai teman-teman punya punya ide bisnis tuh terlalu wah, terlalu mind blowing. Karena P2MW ini berbeda dengan PKM. Kalau PKM kalau PKM misalnya judulnya tuh harus yang inovatif, yang aneh-aneh. Tapi kalau B2MW ini dia nggak perlu ide yang terlalu mind blowing. Yang penting dia sustainable. Yang penting dia keberlanjutannya 5 sampai 10 tahun ke depan itu ada gitu. Sama kayak bisnis saya ini. Jadi nilai saya itu nilai bisnis Santara ini sustainable. Kenapa? Karena namanya Sate Nusantara. Sate di Indonesia ini kan banyak banget. Itu bisa kita implementasikan gitu di masa yang akan datang bisa berkembang lebih luas gitu. Nah, itu yang perlu. Jangan sampai teman-teman buat inovasi bisnis saking wahnya itu nggak bisa terrealisasikan. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi silakan cari ide bisnis yang kira-kira 5 sampai 10 tahun ke depan itu masih eksis gitu. Terus selanjutnya aktif mencari mentor dan bimbingan. Nah, dosen pembimbing itu menurut saya juga punya poin yang
cukup tinggi untuk kesuksesan kita waktu penyusunan sampai pendanaan sampai lolos KMI Expo, khususnya dosen saya. Karena dosen saya itu dosen ekonomi, jadi dia benar-benar paham gimana sih realita bisnis itu harus jalan, gimana sih bisnis yang baik itu harus diimplementasikan, gimana sih promosi bisnis yang bagus itu eh, bisa terus berjalan gitu. Nah, jadi teman-teman waktu nyari mentor, waktu nyari apa namanya, waktu nyari dosen pembimbing, jangan nyari dosen pembimbing yang asal iya aja, yang nggak mau nemenin teman-teman menyusun atau nggak mau ngasih masukan tentang proposal teman-teman. Jadi usahakan mentor ataupun dosen pembimbing itu benar-benar expert di bidang yang teman-teman ajukan. Terus yang terakhir, ini saran kalau teman-teman sudah dapat pendanaan, itu manfaatkan uang pendanaan sebaik mungkin. Misalnya waktu lolos pendanaan, apa sih yang kira-kira susah banget kalau nggak dapat pendanaan teman-teman realisasikan. Kayak misalnya yang pertama itu daftar hak merek, daftar BPOM, daftar halal, khususnya untuk saya yang di bagian makanan itu penting banget. Terus izin-izin usaha, NIB, PT atau CV itu penting banget teman-teman dapat gitu. Karena waktu kemarin menang di P2MW ini, nilai dari kelengkapan administrasi itu cukup tinggi. Jadi saya nilai presentasi saya kemarin tinggi karena saya sudah punya PT. Jadi sudah ada PT-nya Santara ini dan juga sudah ada hak mereknya. Itu juga salah satu hal administrasi yang cukup penting gitu kita kita selesaikan pakai uang pendanaan yang ada. Mungkin itu aja sih untuk tips suksesnya. Nanti kalau teman-teman mau bertanya lebih lanjut bisa di sesi tanya jawab. Terus yang terakhir, nah ini kesempatan itu sebenarnya selalu ada teman-teman. Jadi eh, kalau teman-teman merasa kesempatan kesempatan itu nggak datang ke teman-teman, coba dilihat lagi usahanya, coba dilihat ke belakang apakah benar-benar sudah all out, apakah sudah benar-benar sudah 100% usaha yang teman-teman eh, kasih gitu untuk mengerjakan suatu hal. Kelas. Oke, ini kontak kalau mau minta bantu revisi juga boleh. Kalau mau nanya-nanya bisa lewat email, bisa lewat WA atau lewat Instagram. Itu aja, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak atas ilmunya. Bentar ini. Oke, dari teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, atau yang masih bingung, atau udah ada ide tapi masih kayak, aduh ini gimana ya kelanjutannya gitu, bisa disampaikan di sini juga. Tuh. Ini untuk Kak Adina berarti sampai sekarang usahanya masih berlanjut gitu ya Kak? Apa itu Ya, kolaborasi sama PT gitu? jadi PT-nya atas nama saya. Jadi setelah dapat pendanaan itu langsung buat PT-nya. Karena awalnya kan Santara ini kayak dijual jual biasa aja kan. Tapi karena dia berkembang, karena masuk ke toko oleh-oleh, karena sudah ada di Shopee juga. Jadi menurut saya penting sih dibuat PT-nya itu. Jadi sekarang udah ada PT-nya. Oke, keren sekali Kak. Itu kalau untuk produk seperti itu, kalau misal nih, kita cukup sampai lomba aja, nggak dilanjutkan. Itu sebenarnya boleh-boleh aja atau eh, itu opsional atau memang harus dilanjutkan kalau Oke. seperti itu. Kalau P2MW sendiri untuk masalah dilanjutkan atau enggaknya itu bebas ya, cuman harus tetap berjalan selama program itu ada. Jadi selama 6 bulan tuh harus dipastikan masih jalan gitu. Kalau sudah Oh, menyusun laporan akhir ya terserah bisnisnya mau dilanjutin atau enggak. Tapi masa setelah mendapat pendanaan sebesar itu bisnisnya nggak dilanjutin iya. gitu kan kayak sayang banget. Jadi eh, apalagi kalau udah besar nggak dilanjutin kan sayang gitu waktu yang kita persiapkan, uang yang sudah kita dapat. Sebenarnya bisa dijadikan pekerjaan tetap juga sih, karena nanti setelah lulus mungkin mau dibuat serius, menjadikan usaha, apalagi kalau udah punya karyawan, itu lebih bagus dilanjut sih. Itu berarti eh, usahanya bareng-bareng sama temen atau kakak kelola sendiri?
Oke. untuk saat Kalau ini. saya sih sama tim awal itu yang masih, tapi untuk yang tahun 2024 ini dia pakai rekrutmen. Jadi karyawan bahasanya. Untuk tim utamanya Oh, yang dari tahun sebelumnya. Yang tahun ini itu bahasanya karyawan. Gitu. Tetap lanjut sama tim. keren banget. Teman-teman ada yang masih penasaran mungkin atau udah ada ide mungkin bisa disampaikan di sini juga biar bisa jadi masukan gitu atau tanggapan. Ya ini Kak ada yang eh, bertanya lewat chat. Untuk halangan yang dihadapi selama P2MW ini apa aja Kak? Mungkin ya internal atau eksternal gitu. Oke, kalau saya sih di awal kemarin ada salah satu titik balik sih bisa dibilang. Jadi waktu trial produk ini itu kita sudah trial dan dia tahan sampai 7 hari itu di tahun pertama. Nah, ternyata waktu waktu itu ada yang beli nih dari dosen beli kayak 10 pack gitu untuk dia bawa ke Bali jadi oleh-oleh. Tapi sayangnya ternyata produk itu rusak waktu waktu nyampe Bali produk itu rusak. Jadi itu di situ kayak kita nggak tahu salahnya di mana, kita nggak tahu apa namanya. Intinya di sana tuh kayak udah malu, takut, apalagi yang beli dosen, terus dosennya mau ngasih orang lain gitu. Jadi kayak telak banget sih di sana. Jadi baru dari situ kita keamanan pangan gitu. Jadi kita jadi ngeluarin biaya yang nggak sedikit sampai kalau nggak salah sampai 2 jutaan cuman untuk teliti gimana sih produk ini bisa tahan gitu, bisa tahan lebih dari seminggu dan lain sebagainya. Makanya sekarang produk kita tuh tahan sampai 2 bulan setelah sebelumnya gagal itu. Ya itu sih yang paling sampai sekarang nggak bakal dilupain. Berarti untuk satenya itu udah kayak berbentuk tinggal kita makan kah atau tinggal dibakar atau gimana Kak? Kalau produknya siap makan, tinggal dipanaskan sebentar terus dimakan. Itu. Kak izin bertanya. Kak, Kak, izin bertanya, ini ada suaranya nggak? Ada. Oh. Nah, izin bertanya kayak seputar presentasinya dari kakak kan tadi seperti yang kakak bilang presentasinya tinggi karena udah dapet PT. Nah, itu kayak gimana selain alasannya yang udah dapet PT itu loh, kayak biar presentasinya itu juga bagus di depan juri-juri, di depan yang lain gitu. Ada tipsnya nggak? Aku kan suka nggak presentasi, nggak pede, terus grogi gitu kak. Ada kayak saran-saran gimana gitu nggak? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk waktu kemarin saya presentasinya itu waktu KMI Expo ya, waktu di Kendari. Jadi itu presentasinya sebenarnya bisa dibilang nggak terlalu formal. Cuman saya tahu dia amaze dosennya itu waktu dia bilang, oh ini udah punya PT ya. Terus nah kita langsung ditanya ini PT-nya atas nama siapa, PT-nya bla bla bla. Nah ternyata administrasi apalagi PT itu punya nilai yang cukup tinggi di sana. Terus kalau tips masalah presentasi biar lebih pede dan lain sebagainya, itu menurut saya teman-teman harus paham sama apa yang teman-teman tulis. Jadi kadang saya juga sering ngeblank kok. Tapi biasanya di PPT itu saya punya kata kuncinya. Jadi kan di PPT kita nggak bisa ngelampirin semua kayak semua
poin semua hal yang harus dijelasin. Jadi biasanya saya di sana taruh kayak poin-poin yang ngingetin saya sama tulisan itu. Jadi karena sebelumnya saya sudah paham sama isi tulisan saya sama produk saya, jadi waktu presentasi walaupun ngeblank, saya bisa ingat dari kata kunci yang saya taruh di PPT-nya itu sendiri. Itu sih yang utama yang harus diperhatikan itu masalah eh, apakah kita menguasai apa yang kita tulis. Seperti itu. Iya, terus itu presentasinya itu kayak satu orang ketuanya atau semua anggotanya juga ikut presentasi gitu kan? Kalau kemarin waktu presentasi itu semua anggota tim, jadi rata ditanyanya. Jadi karena mereka tim-tim saya tuh benar-benar ikut di masalah kegiatan P2MW ini, jadi tahu di belakang layar kejadiannya kayak gimana. Walaupun juri itu nanya beberapa hal yang ternyata nggak ada di PPT, tapi yang kayak hal-hal urgent, kamu digaji berapa, kamu kerja berapa jam, segala macam tuh mereka bisa jawab karena mereka benar-benar ada di tim itu. Jadi saya nggak perlu takut mereka ngeblank segala macam karena mereka ya benar-benar ada di proses itu. Mereka juga nulis proposalnya, mereka juga ngerjain pendanaannya. Itu kenapa tim saya bisa dibilang cukup siap waktu presentasi itu. Karena mereka benar-benar menguasai dan ada di proses waktu bisnisnya jalan. Kayak gitu sih. Oke Kak, terima kasih banyak. Ya, teman-teman ada yang ingin bertanya lagi atau masih penasaran gitu? Izin tanya, untuk Boleh. kan selama proses itu kayak buat proposal, bikin yang sesuai dengan buku panduan, membentuk tim dan segala macam itu kan butuh waktu yang benar-benar fokus biar bisa sampai lolos pendanaan. Nah, itu gimana cara kakak bagi waktunya gitu? Apakah kakak nggak ikut kayak kegiatan-kegiatan mahasiswa seperti hima atau segala macam? Dan mungkin itu aja. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sebenarnya kayak masalah time management ya. Jadi saya sebenarnya waktu waktu ngajuin proposal ini, saya jadi kepala departemen di UKM Prima. Itu kayak organisasi kepenulisan di Universitas Mataram. Jadi saya sendiri punya banyak proker di organisasi, di lain sisi udah semester atas di universitas. Itu sebenarnya untuk P2MU ini kita benar-benar apalagi ada beberapa anak-anak teknik juga sih di anggota saya. Itu cara kita ngerjainnya itu kita pakai Google Docs. Jadi yang pertama kalau teman-teman mau nulis proposal bisnis atau proposal inovasi, esai segala macam tuh kita harus buat BMC, Business Model Canvas. Itu benar-benar kayak gambaran di satu halaman, cuman satu kertas, halaman gimana sih bisnis kita itu atau ide kita itu berjalan. Jadi itu yang saya jelaskan ke teman-teman tim saya. Baru nanti mereka saya kasih bagian, kamu bab satu ya, kamu dua, kamu bab 3. Baru nanti mereka mengerjakan bab-bab mereka masing-masing itu berpatokan dengan BMC yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi mereka terserah mau ngerjainnya luangnya kapan. Saya biasanya nggak pernah ngerjain hal itu kayak nunggu semuanya lengkap. Nunggu satu tim itu benar-benar ada semua nggak gitu. Jadi saya justru ngebagi mereka, silahkan mereka mengerjakan hal-hal itu di waktu luang mereka. Nah, waktu lolos pendanaan juga saya nggak nunggu mereka sampai nunggu lengkap baru dikerjakan. Jadi misalnya saat ini kita mau produksi nih, yang bisa siapa aja, silakan datang. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa, tapi next time harus ada kayak gitu. Jadi karena kalau kita terlalu nunggu orang itu kan kita bisa saya pastikan kita nggak bakal jalan cepat gitu. Jadi silahkan nanti yang jadi kita belajar bertanggung jawab dengan waktu kita masing-masing. Kita sudah diberi kepercayaan untuk ada di tim ini, jadi mau nggak mau kita harus nyisihin karena eh, teman-teman dalam satu hari nggak mungkin sesibuk itu. Percaya sama saya, pasti teman-teman ada waktu buat scroll TikTok, ada waktu nonton YouTube, ada waktu nonton drakor. Nah, itu yang kita kurangin untuk kita ngerjain hal-hal yang produktif. Karena
Nggak ada sebenarnya orang yang benar-benar sibuk di dunia ini kecuali dia nggak bisa ngatur prioritas. Kayak gitu sih. Gimana, Fatimah? Oke Kak, cukup Kak. Oh ya, kalau Oke. untuk kenapa Kakak milih latar belakangnya makanan? Kenapa nggak yang lain? Oh, oke, jadi untuk P2M ini memang saya angkat makanan, tapi sebenarnya saya sudah mencoba semua bidang. Tadi kan ada beberapa penjelasan tentang beberapa riwayat pendanaan saya. Nah, itu sampai saat ini ada yang makanan, ada yang digital, ada yang bentuknya barang, dan itu pernah saya coba. Cuman untuk P2MW ini memang makanan. Untuk PKM, kemarin saya PKMK itu kita jualan enzim. Padahal saya anak manajemen, tapi karena tim saya dari anak senior-senior saya itu dari kimia, jadi kita jualan enzim lipase dulu. Terus untuk pendanaan kewirausahaan universitas itu ada juga bisnis digital, kayak gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, teman-teman, nanti kita tanya-tanya lagi eh, di pembicara kedua. Oke, Kak Oke, Adina, terima kasih banyak atas waktunya dan ilmu yang bermanfaat, sangat ini ya, apa memotivasi teman-teman. Mungkin teman-teman yang mau mencoba atau ingin merealisasikan bisa dipersiapkan juga gitu. Oke, terima kasih Kak Adina. oke, thank you. Oke. Oke, untuk selanjutnya materi kedua akan dilanjutkan oleh Kak Jesse Muhammad. Sebelumnya izinkan saya membacakan kurikulum vitae. Oke. Kak Jesse Muhammad Al-Mikodam merupakan seorang mahasiswa semester 5 dari Pendidikan Teknik Informatika yang berpengalaman di asisten laboratorium dan penjualan online yang telah mengasah keterampilan teknis, kemampuan mengajar, manajemen bisnis, pelayanan pelanggan, dan pemasaran digital, dan kombinasi pengetahuan akademis dan pengalaman praktis yang dimiliki memberikan kontribusi positif. Untuk pengalamannya, beliau asisten lab, mengajar dan membimbing mahasiswa semester 1 dan praktikum algoritma dan pemrograman di 2023 hingga sekarang, dan juga mengajar dan membimbing mahasiswa semester 2 dengan praktikum pemrograman berorientasi objek. Untuk organisasi yang diikuti, Himpunan Pendidikan Teknik Informatika di Desember 2023 hingga sekarang menjabat sebagai Sekretaris Divisi Bidang 3 Minat dan Bakat, kemudian mengikuti Google Developer Student Clubs UMS sebagai anggota September 2023 hingga sekarang, kemudian mengikuti Pramuka Penegak sebagai jabatannya Kerani November 2020 hingga 2021. Untuk pendidikan di SMA Negeri 1 Manunjaya, jurusan Ilmu Pengetahuan Alam 2019 hingga 2022, kemudian dilanjutkan berkuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika 2022 hingga sekarang. Untuk penghargaan yang diraih, pendanaan P2MW 2024 Bisnis Digital dengan produk algoritma Coding Learning Platform to Improve Student Problem Solving Skills dengan jabatan sebagai Chief Executive Officer. Oke, sekian kurikulum dari Kak Jesse Muhammad. Oke, Kak Jesse, apakah udah siap untuk memaparkan materi? Insya Allah siap, Kak. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih kepada Pak Arif yang udah memberikan waktu untuk saya
buat mengisi menjadi pemateri di kelas kreatif ini. Kemudian juga aku mau ngucapin terima kasih buat para staf PTI yang udah eh, mengadakan juga menjadi panitia. Kemudian juga terima kasih buat para peserta di kelas kreatif kali ini yang udah hadir. Oke, buat sekarang sebentar aku share screen dulu. Hmm, sebentar. Oh, ini. Mhm. Bentar, bentar. Mhm. Oke, buat pembahasan kali ini mungkin agak sedikit eh, formal dan juga serius, tapi mungkin kita agak santai aja. Karena di sini juga nanti saya cuma jelasin kayak panduan, tapi nggak semuanya aku jelasin. Terusan juga ada strateginya dan lain sebagainya. Oke, di sini untuk judul pemaparan materi saya itu mengenai panduan dan strategi mengikuti PIK UMS 2025 yang di oh ini dari template nggak usah aja nggak apa-apa. Oke, untuk agendanya sendiri itu ada empat empat agenda inti, yaitu yang pertama itu mengenai pendaftaran dan persyaratan, kemudian strategi ini apa ketutupan sudah strategi menyusun proposal, kemudian yang ketiga ada tahapan seleksi PIK hingga P2MW, dan yang keempat itu ada sumber daya manusia dan fasilitas yang diberikan dari UMS gitu. Oke, buat apa itu P2MW nggak perlu aku jelasin ya, tadi udah sama Mbak Andina yang udah dijelasin juga. Mungkin aku bakal langsung ke bagian sini, yaitu untuk tata cara pendaftaran dan persyaratan seleksi PKUMS. Dari yang aku baca di panduan, itu aku belum tahu juga itu udah fix atau belum, karena kan sosialisasinya itu juga belum. Kemarin tuh baru ada webinar. Nah, dari eh, dari panduan yang aku baca, itu tentu saja di pendaftarannya yang bisa mendaftar itu mahasiswa aktif UMS. Kemudian kita juga harus menyiapkan KTM dari tiap anggota. Jadi satu tim per anggota itu mengirimkan KTM. Oke. Kemudian sebenarnya di sini yang aku agak bingungin, itu timnya itu beranggotakan 3 sampai 4 orang. Padahal untuk sebelumnya dan eh, kemarin-kemarin gitu itu sampai 5 orang. Aku kurang tahu ini antara emang salah ketik atau gimana. Jadi mungkin nanti kita bakal nunggu lagi sosialisasi yang akan datang. Gitu. Kemudian di eh, pada timnya itu ketuanya itu ketua pengusul maksimal itu semester 7 gitu. Jadi di semester 3 semester 5 gitu masih boleh. Terusan dari usaha yang mau kita daftarin itu bisa milik usaha sendiri yang sudah berjalan ataupun usaha berkelompok atau kita mau buat usaha yang belum berjalan tapi berkelompok itu juga bisa. Oke. Kemudian dari persyaratannya yang nomor 2 itu kita harus nanti mengirimkan dokumentasi mengenai desain profil usaha. Jadi nanti kita kayak mengirimkan logo dari usaha kita. Tuh. Terusan juga nanti di eh, oh ya, sebelumnya aku jelasin dulu ini untuk seleksi PK ini internal, jadi nanti dari UMS sendiri yang bakal menyeleksinya gitu. Kemudian ada yang namanya profil usaha. Nah, dari profil usaha ini itu nanti ada beberapa format juga. Semisal nanti dari penulisannya itu menggunakan font apa, terusan marginnya itu berapa gitu. Te- Terus yang lain sebagainya itu di dalam isinya harus ada nama judul usahanya. Jadi nanti nama usaha kalian itu apa, nanti kalian tulisin juga di dalam dokumennya. Kemudian identitas pemilik dan usaha nanti kayak tiap orang itu anggotanya itu dituliskan nama, tanggal lahir dan lain sebagainya itu buat identitas buat pesertanya gitu. Terusan eksekutif summary atau lebih kayak rangkuman aja buat dari bisnis kalian. Kemudian isi profil usaha itu nanti lumayan banyak juga. Nanti di slide-slide selanjutnya bakal ada. Kemudian strategi usaha kalian yang bakal dilakukan itu nanti bagaimana. Gitu. Mungkin buat panduannya bakal aku kirim aja nanti di akhir. Oke, lanjut. Terus yang selanjutnya itu
ada juga strategi menyusun proposal bisnis yang menarik dan sesuai kriteria. Sebenarnya dari penyusunan proposal itu nggak ada yang terlalu harus bagaimana banget, tapi kita nanti dari bisnis usaha di proposalnya itu kita harus membuat ide usaha yang bisa dibilang itu menarik dan juga berbeda dari orang lain atau dari kompetitor lain atau biasa yang kita sebut itu dengan unik gitu. Jadi kita punya ciri khasnya sendiri. Nah, terus dari penyusunan proposal dan juga pembuatan usaha bisnis itu kita juga nggak eh, harus apa ya, nggak semena-mena asal buat, tapi kita juga kalau ingin lolos kita harus menyesuaikan dengan kriteria yang bakal dinilai. Nah, seperti di penilaian administrasi dokumen itu total bobotnya itu 100 poin, di mana itu ada beberapa bagian, itu ada 3 bagian. Yang pertama, konsep dari usahanya itu bagaimana, ide, gagasan, dan analisis itu eh, terdapat 15 poin dari poin administrasi tersebut. Kemudian inovasi usaha yang telah dijalankan. Kemudian yang ketiga itu ada profil usaha dan proposal program inovasi kewirausahaan. Jadi lebih tepatnya buat PIK ini, itu kita buat seleksi di universitas. Buat yang P2MB-nya itu eh, ada di seleksi selanjutnya. Gitu. Jadi yang buat sekarang aku bakal jelasin yang PK-nya dulu. Oke, lanjut ya. Yang kedua itu ada penilaian substansi profil usaha. Itu di mana di isinya itu ada 6 poin. Yang pertama juga profil usaha, kemudian ada strategi usahanya, inovasi dari usaha tersebut, laporan dan proyeksi keuangan. Kemudian ada timeline usaha dan juga lampiran dan bukti pendukung. Di eh, yang paling apa ya harus difokuskan itu sebenarnya ya semuanya sih difokuskan, proposal itu harus semaksimal mungkin, tapi kalau kita ingin apa ya, ingin fokus biar bisa lolos pendanaan atau mendapatkan inkubasi, benar yang kata Mbak Andina itu kita harus matang banget di bagian administrasi keuangannya, karena kan kita udah dibatasi nih buat tahap awal itu 15 juta dan buat tahap bertumbuh 20 juta. Kalau semisal kita cuman di proposalnya cuma ngajuin sampai 13 juta kan sayang banget, 2 jutanya itu menghilang. Nah, mending kita pas di proposalnya itu kita maksimalin 15 juta. Terus jadi nanti kita hmm, dipikirin lagi biar bisa maksimal 15 juta itu kita dananya itu harus berapa gitu. Oke. Terusan selanjutnya itu di proposal itu kan ada 2 kategori juga kan. Kategori besarnya itu yang pertama non digital. Dari non digital itu sebenarnya ada banyak lagi bidangnya, itu ada sekitar berapa? 5. Oke. Terusan dari proposalnya juga beda sama bisnis digital. Jadi tiap kategori itu berbeda-beda. Bukan bidangnya tapi kategorinya. Kategori non digital dan digital. Eh, Buat non digital mungkin aku kurang bisa memahami banget, tapi mungkin aku coba aja. Di sini tuh di non digital itu yang pertama itu ada tujuan mulianya. Jadi nanti kita fokus untuk mendapatkan keuntungan, tapi itu bisa berdampak banget sama masyarakat yang ada di lingkungan kita. Jadi ibaratkan kita lebih, oh ya, kalau lebih kasarannya itu goyam jauh kayak pengabdian di masyarakat. Jadi kita lebih mementingkan ke masyarakatnya gitu. Kemudian ada konsumen potensial. Di konsumen potensial ini juga kita harus memikirkan segmentasi, tulisan targeting, positioning, market analysis, dan juga kompetitor analysis. Buat gambarannya, jadi di targeting itu kita harus tahu target bisnis kita itu untuk siapa. Bisa untuk anak kecil, misalkan anak SD sampai SMP, ataupun anak SMP, SMA atau mahasiswa, atau malah kayak perusahaan-perusahaan ataupun sekolah-sekolah. Jadi nanti kita harus tahu buat targeting kita, biar pas kita melakukan pemasaran ataupun promosi kita itu langsung kepada targetnya, tahu. Misalkan kita targetnya untuk anak kecil kan belum tentu tuh mereka itu memegang gadget. Nah, walaupun udah banyak tapi nggak semuanya. Jadi nanti kita kalau buat anak kecil targetnya berarti kita harus melalui orang tuanya. Jadi nanti di bagian promotion itu kita
lebih menjelaskan itu kepada orang tuanya, biar nanti orang tuanya sendiri yang menyalurkan kepada anaknya gitu. Kemudian market analysis juga kita harus tahu analisis market ya. Marketnya itu bagaimana, apakah dari usaha bisnis kita itu eh, bisa masuk ataupun bisa berkembang di market gitu. Kemudian ada competitor analysis, itu ya kita harus tahu dari kompetitor kita atau lawan saing dari usaha kita itu bagaimana gitu. Kemudian juga ada produk, itu di dalamnya juga ada inovasi, berarti hal baru yang belum ada ataupun udah ada tapi kita lebih kembangkan lagi, itu bisa sebenarnya. Kemudian daya saing produk, bahan lokal, produk eh, yang menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan konsumen. Oke, itu aku skip dulu. Kemudian ada sumber daya, itu uraian keahlian, pengalaman, dan uraian tugas masing-masing anggota. Oh, jadi di bagian sumber daya ini kita mengisi dari tiap anggota tim kita itu seperti keahliannya. Jadi kayak kita sesuaiin. Misalkan dari tim tersebut itu kan pasti ada ketua. Nah, dari ketua itu nanti kita uraikan keahliannya itu dan pengalamannya itu dan juga tugasnya itu bagaimana. Jadi nanti kita sesuaiin, misalkan ketua berarti mereka itu mempunyai keahlian tentang kepemimpinan. Nah, gitu. Itu salah satunya. Terusan pengalamannya itu apa? Misalkan menjadi ketua OSIS ataupun lain sebagainya. Oke. Terusan ada juga pemasaran. Nah, ini cara kita biar bisa apa ya, ide bisnis kita bisa tersalurkan ke customer itu bagaimana gitu. Entah itu promosi ataupun hubungan jual beli dengan customer. Kemudian keuangan itu strategi pengelolaan keuangan terlihat dari grafik laporan manajemen laba rugi. Jadi di bagian keuangan ini kita memberikan seperti grafik untuk laporannya seperti laba rugi dan juga arus uangnya, itu kayak pendapatan kita berapa, income-nya, terusan kita pengeluaran itu berapa. Itu nanti kita buatkan di berbentuk grafik sepertinya. Soalnya saya bukan dari non digital. Oke, buat selanjutnya itu ada dari kategori digital. Nah, dari proposal kategori digital ini juga ada 6 poin, di mana juga poinnya itu berbeda-beda perolehan poinnya itu juga berbeda-beda. Yang pertama itu ada permasalahan dan solusi. Jadi di proposal yang kita buat, itu nanti kita harus tahu dulu permasalahannya itu apa. Jadi ibaratkan usaha kita itu ber, usaha kita itu dibuat atas permasalahan yang terjadi. Nah, jadi di permasalahan tersebut kita harus memberikan sebuah solusi yang bakal kita gunakan di bisnis usaha kita. Kemudian itu ada analisis pasar. Ini masih sama kayak tadi, tentang segmentation, targeting, positioning, market analysis, dan juga competitor analysis. Itu nanti jadi kayak yang competitor analysis itu lebih apa ya? Kayak kita menyandingkan produk kita atau bisnis kita dengan kompetitor yang sudah ada. Misalkan kelebihan kita itu dari kompetitor lain itu seperti apa. Nanti kita jabarkan di proposalnya gitu. Kemudian oh ya, analisis kompetitor. Dia menjelaskan sama ya, misalnya. Oke, di bagian analisis kompetitor ini kita juga menjalankan usaha dan memiliki sumber daya. Bentar. Hmm. Oke, jadi di bagian analisis ini kita menjelaskan tentang proses produksi kita, terusan strategi pemasaran kita itu mau bagaimana, apakah kita bakal menyalurkannya melewat apa ya, sosial media ataupun lain sebagainya. Terus mungkin aku skip dulu di bagian yang keempat itu tentang monetisasi. Jadi kita memberikan apa ya, hitungan itu skema itu strategi buat kita mendapatkan pendapatan itu bagaimana. Terusan cara penjualan itu bagaimana, terusan juga itu eh, produk yang kita jual itu misalkan harganya berapa. Jadi nanti kita cantumin. Sebagai contoh itu bagian bisnis digitalku dulu itu udah aku sama tim masnya udah dibuatkan seperti list harga-harganya. Misalkan harga 50.000 itu buat 1 bulan.
itu nanti mendapatkan apa aja. Misalkan dapat kursus online, terusan bimbingan secara offline dan lain sebagainya. Kemudian juga ada profil tim. Nah, di profil tim ini juga masih sama kayak yang sebelumnya tadi, kita menjelaskan tiap anggotanya, kemudian juga keahliannya, pengalaman, dan tugasnya itu apa aja gitu. Kemudian traction. Ini di traction ini seperti apa ya? Kita buat ke depannya itu bisnis kita itu mau bagaimana. Misalkan di 3 bulan setelah kita mendapatkan inkubasi, kita mau bisnis kita itu mengadakan seminar, misalkan seperti itu. Oke, kemudian juga di sini ternyata ada berbeda juga, ada 2 tahap di bagian tractionnya. Itu tiap tahap itu berbeda juga, yaitu yang pertama di tahap awal itu kita dari hasil survei ide produk kita itu harus ada umpan balik dari calon pelanggan atau penguji coba dari prototipe yang telah kita buat tuh untuk proyeksi ke depan. Nah, dari kata proyeksi ke depan itu berarti kita emang harus sudah ada pandangan buat ke depannya bisnis kita itu bakal kayak gimana. Tuh. Mungkin bentar, aku lanjut lagi. Nah, di sini. Oke, sebentar. Mhm. Oke, buat tahapan seleksi PIK hingga P2M atau langsung aja sampai KMI Expo itu dari UMS sendiri tentu saja kita nanti bukan kita maksudnya dari staf UMS itu bakal melakukan yang namanya pendaftaran. Jadi nanti dari staf UMS bakal melakukan eh, pengiriman Google Docs biasanya itu nanti buat kita sebagai calon PIK ataupun P2MW bisa mendaftarkan proposal kita dan juga tim kita. Nah, buat lingkupnya itu tentu saja itu universitas karena ini masih internal buat PIK. PIK itu bentar. Buat PIK sendiri itu namanya itu Program Inovasi Kewirausahaan. Jadi itu dari UMS. Aku juga kurang tahu sih sebenarnya dari luar UMS itu ada apa enggak. Tapi setauku itu artinya UMS. Oke. Jadi berbeda sama P2ME. Jadi buat PIK itu eh gimana ya? Hitungannya ada 2 jalur. Oke. Yang pertama itu ada PIK, ada P2ME. Tapi saat pendaftarannya itu masih sama-sama. Jadi dari PIK. Di bagian PIK itu nanti bakal ada seleksi juga dari bisnis kita. Nanti semisal bisnis kita ada chance buat bisa berkembang di kemudian hari itu nanti kita insya Allah bisa langsung eh, didaftarkan untuk P2 ini biar bisa mendapatkan inkubasi dari Dikti ya. Oke, dari Dikti. Oke, balik ke PPT itu yang pertama kan tadi udah pendaftaran profil usaha. Kemudian juga ada seleksi internal. Jadi nanti di seleksi internal ini kita bakal diminta untuk presentasi hasil dari ide usaha kita. Jadi dari proposal yang kita buat itu kita rangkum bisa buat pitch deck gitu biar lebih simpel dan juga enak buat presentasi. Nanti kita presentasikan bisnis usaha kita itu bagaimana. Oke. Eh, kemudian, nah kemudian itu yang ketiga ada pendaftaran P2MW. Nah di sini tuh nanti kan yang aku bilang tadi ada kayak 2 jalur hitungannya. Yang kurang beruntung mungkin masuknya tuh ke PIK. Terus yang bisnisnya bisa berkembang di kemudian hari, itu nanti mereka bisa dapat juga PIK, tapi ada tambahan buat bisa ikut ke P2MW. Itu biar nanti kita bisa mendapatkan inkubasi. Gitu. Kemudian itu sebentar ketutupan. Kemudian yang keempat itu ada laporan kemajuan. Jadi pas kita mendaftarkan P2MW, kemudian kita lolos mendapatkan inkubasi, itu juga kita nanti nggak seenaknya kita cuman dapat uang urusan bikin
sampai jadi. Tapi enggak, kita nanti harus ada laporan juga per bulannya, kemudian juga nanti di pertengahan akhir program, jadi di pertengahan program tersebut kita juga harus melaporkan kemajuan kita. Nah, yang paling penting itu di laporan kemajuan itu sebisa mungkin itu kalian harus maksimal. Kenapa harus maksimal? Karena di laporan kemajuan ini juga sebagai penilaian untuk tim yang eh, bakal masuk ke KMI Expo. Jadi nanti seleksinya juga di laporan kemajuan seperti itu. Oke, eh, yang terakhir KMI Expo ini tentu saja buat puncak acara programnya itu nanti di universitasnya kurang tahu sih. Buat yang tahun sekarang itu buat tahun depan itu belum tahu mau di mana. Jadi nanti ya di PMI Expo ini kita mempresentasikan produk usaha kita ke juri atau reviewer. Terus kita juga melakukan pameran usaha kita, bisnis kita di stand gitu. Oke, lanjut yang kemudian di sini ada sumber daya dan fasilitas UMS. Sebenarnya ini harusnya banyak sih, tapi karena aku eh, mungkin saking banyaknya kan fasilitas sama sumber daya yang diberikan UMS, jadi aku lupa. Jadi mungkin ini aku tulisin yang aku ingat aja. Oke, yang pertama itu ada workshop. Itu nanti kita diberikan juga pelatihan buat ngembangin keterampilan kita di bisnis, di bidang bisnis gitu. Jadi nanti kayak kita diberi eh, pemateri yang itu udah expert ataupun ahli di bidangnya. Semisal kayak marketing, jadi nanti kita diajarin seperti cara kita promosiin produk kita di sosial media itu kayak gimana gitu. Terusan kita harus tahu juga targeting atau target yang bakal kita tuju itu siapa gitu. Karena kan tadi yang ku bilang juga sebenarnya itu salah satu ilmu yang ku dapat itu kita harus tahu target kita itu siapa. Kalau misalkan anak kecil yang tadi itu kita berarti kan nggak harus maksudnya nggak selalu bisa langsung ke anak kecilnya. Kita biasanya melewati orang tuanya juga itu. Kemudian yang kedua itu transportasi ya ya transportasi harus sih. Jadi dari UMS juga menyediakan buat transportasi buat mahasiswanya kayak bus kampus itu kan kemarin berangkat eh, ke bandaranya juga kita nggak mengeluarkan uang sama sekali itu dari pihak kampus. Kemudian juga buat mobilitas di sana kita juga dibayarin buat transportasinya. Kemudian konsumsi ya tentu saja kita diberi snack ataupun makanan pas eh, acara pelaksanaan pelatihan ataupun acara utama. Kemudian juga ada bootcamp. Ini bootcamp biasanya dilakukan saat kita Hamin berapa ya? Hamin 2 minggu apa Hamin 3 minggu pas mau acara KMI Expo karena itu kan eh, puncak acaranya antara kita menang atau tidak. Jadi nah, kayak kita lebih intensif gitu pelaksanaan pelatihannya. Nah, kemudian yang ku ingat lagi di sini tuh ada satu lagi yang ku ingat yaitu mentor. Nah, mentor itu juga sebagai fasilitator kita nanti. Jadi tugasnya mentor itu nanti kita bakal dibimbing sama mentor tiap bulannya. Seperti mentor memberikan rekomendasi kita itu buat presentasi itu bagusnya kayak gimana. Terusan juga ilmu-ilmu dari mentor, misalkan bisnis kita itu harusnya itu eh, lebih baiknya dibuat seperti ini. Jadi kayak kita nggak semena-mena dilepas begitu saja setelah mendapatkan inkubasi, tapi kita juga dibimbing sama mentor dan juga pihak eksternal lainnya gitu. Oke, hmm, buat sumber daya dan fasilitas lainnya aku lupa sih. Mungkin 5 aja yang tadi tambahan satu mentor tadi. Terus untuk selanjutnya, oke, buat selanjutnya ini di luar tadi yang agenda utama. Ini aku eh, timeline sedikit. Mungkin masih belum tentu fix ya untuk bulannya. Bisa aja itu buat bulan itu dipercepat ataupun diperlambat juga. Jadi ini buat gambaran aja.
Di bagian pertama itu di bulan Desember itu ada sosialisasi dan penyusunan proposal. Jadi di Desember, Desember sampai Januari, seingatku Januari tanggal 20 itu udah deadline buat pengiriman proposal. Itu bakal adanya sosialisasi yang diadakan oleh UNEP terkait P2MW ini dan juga PIK. Terusan juga udah dibukanya buat menginputkan proposal yang udah kita buat gitu. Jadi udah dibuka dari sekarang juga seingatku. Terus yang kedua itu di bulan Januari sampai Februari itu nanti ada seleksi. Seleksi ini kan tadi kita udah mengirimkan proposal kita kan. Ya pasti nanti kita bakal ada yang namanya seleksi biar dari pihak UNIP itu tahu mana yang proposalnya atau ide bisnis usahanya itu yang bisa berkembang dan juga inovasi. Kemudian setelah seleksi urusan ada tim yang lolos, itu nanti juga bakal diadain workshop gitu kayak pelatihan-pelatihan mengenai kewirausahaan. Kemudian kita dari tim tersebut bakal melakukan yang namanya pendaftaran, maaf, bakal diadakannya pendaftaran P2ME. Jadi nanti tim yang lolos PIK itu bakal melakukan pendaftaran untuk pengajuan P2ME biar mendapatkan inkubasi dari Dikti gitu. Kemudian yang selanjutnya itu kalau kita lolos itu nanti ada inkubasi dan juga akselerasi usaha. Jadi setelah kita mendapatkan uang pendanaan itu nanti kita bakal fokus ke pengembangan produk kita dan juga pemasaran itu gimana strateginya. Nah, terus juga laporan kemajuan seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya, di pertengahan program itu ada laporan kemajuan. Itu sebagai seleksi juga untuk lanjut ke KMI Expo atau ya itulah hitungannya. Terusan di bulan Oktober atau mungkin mah bisa jadi dipercepat jadi September itu acara puncaknya itu KMI Expo. Itu. Oke, mungkin kayaknya udah sampai di sini sih. Oh ya, udah selesai. Mungkin dari aku sekian. Maaf juga kalau misal ada penjelasanku yang kurang paham ataupun lain sebagainya. Terusan untuk selanjutnya aku kembalikan ke MC. Terima kasih banyak Kak Jesse atas eh, ilmunya, sharingnya eh, untuk apa caranya biar ke sampai ke PIK gitu. Oke, untuk teman-teman ini yang mau bertanya bisa langsung on cam dan on mic aja atau bisa di kolom chat juga. Oke, jangan lupa untuk presensi ya teman-teman. Oh ya Kak, mau tanya nih. Untuk dosen tadi kan ada dosen pendamping tuh ya. Nah itu kita milih sendiri atau dicarikan dari pas ngirim proposal itu, pas bulan Maret kalau nggak salah tadi. Itu. Oke, aku jawab ya. Buat sebenarnya ada dua. Ada dosen pembimbing dan juga dosen pendamping. Dosen pendamping itu bisa kita sebut mentor. Oke. Yang pertama itu sebelumnya aku jelasin buat dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu kita milih sendiri. Kalau aku dulu itu Pak Arif, Kapodi kita juga. Kemudian buat dosen pendamping itu mentor, itu udah disediakan sama UMS. Tapi buat tahun sekarang itu katanya mau adanya eh, perubahan gitu. Tapi aku belum tahu perubahannya itu mau gimana. Apakah emang dari UMS-nya udah menyediakan mentor ataupun nanti bisa kita yang menyarikan mentor sendiri. Kayak gitu. Mic-nya belum. Oh ya, sorry. Oke, untuk teman. Oke, untuk teman-teman ada yang mau tanya-tanya eh, terkait PIK. Ini kan kita bahasnya PIK ya guys, yang di Mas Jesse ini. Jadi mungkin masih penasaran gitu. Untuk perbedaan PIK dan P2MW itu berarti beda ya? Tapi tujuannya sama ke KMI atau seperti apa? Eh, buat PIK itu lebih ke lingkupnya itu satu universitas, jadi UMS saja.
Jadi di Hmm. situ juga ada inkubasi juga. Nanti uangnya dari UMS. Kalau buat P2MW itu lebih ke program apa ya? Pemerintah gitu. Itu lebih gampang. Sebenarnya sama aja untuk kewirausahaan, cuman lingkupnya aja yang beda. Hmm. Ya, teman-teman yang mau bertanya mungkin udah punya ide atau apa ya, rancangan juga buat ke depannya bisa ditanya juga untuk terkait IKA juga. Misi-misi. Ya, Tanya, silakan. tanya. Mas mau tanya kalau misal saya udah punya produk sendiri. Nah, kalau mau dikembangin di PIK atau P2MB bisa nggak? Itu Tentu aja, Mas. bisa. Oke. Aku jawab. Tentu bisa. Jadi di P2MW itu ada 2 tahap. Yang pertama itu tahap awal, terus yang kedua itu tahap bertumbuh. Buat tahap awal sendiri itu buat kita sebagai mahasiswa yang ingin membuat bisnis usaha yang belum terlaksana ataupun udah terlaksana tapi kurang dari 6 bulan. Nah, itu bisa untuk pendanaannya itu maksimal 15 juta. Kemudian kalau kita sudah punya bisnis lebih dari 6 bulan, itu kita bisa mendaftarkannya buat di tahap bertumbuh. Tahap bertumbuh itu juga lebih banyak juga buat inkubasinya, itu maksimal 20 juta. Gitu. Kalau misalkan punya bisnis yang udah berjalan, mending langsung tahap bertumbuh aja nggak apa-apa. Itu lebih besar buat pendanaannya. Oke. Kalau semisal lebih dari 6 bulan masih bisa, Mas? Mau daftarnya apa dulu? Kalau 6 bulan lebih itu biasanya maksudnya ke tahap bertumbuh. Ya, udah, Mas. Dah. Makasih. Oke, aman. Ini ada yang tanya di chat. Untuk penyusunan proposal itu susah apa enggak? Terus kira-kira proposalnya biar di ACC gimana? Mungkin tipsnya ya. Oke. Oke, tipsnya ya. Sebenarnya ini sih buat penyusunan proposal itu susah atau gampangnya itu tergantung dari kita sendiri. Kalau misalkan kita belum matang buat ide bisnis usaha kita, ya pasti kita agak susah juga kan. Kita mikirin ulang ide kita itu gimana harus kita tulis di proposalnya itu. Kemudian tips tips proposalnya biar di ACC. Tips proposalnya biar di ACC itu gimana ya? Buat di seleksi pertama itu kan dibuka pendaftaran. Nah, dari itu kita bisa minta eh, apa ya? Minta pandangan dari dosen pembimbing kita apakah proposalnya itu udah bagus atau belum. Kalau udah bagus kita bisa dikirimkan ke pihak universitas. Kemudian di bagian proposal yang kedua itu nanti kalau kita udah lolos PIK terusan buat seleksi P2MB itu nanti kita juga bakal dibimbing sama staf UMS. Jadi nanti kita nggak semata-mata langsung dilepas tapi kita dibimbing juga proposalnya itu bagusnya itu bagaimana. Kemudian biasanya nanti ada masukan-masukan juga dari staf universitas biar proposal kita itu di ACC itu kayak gimana. Karena di proposal itu nggak cuman bagian penataan teksnya aja, tapi kita juga harus bagus juga di dalam ide bisnis kita seperti harus ada inovasi yaitu unik tadi, terusan di bagian pengelola keuangan itu nanti kita kalau misal dapat pendanaan 15 juta misalkan itu mau kita alokasikan itu kemana aja. Nah itu harus benar-benar matang-matang banget. Gitu. Hujan juga. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi. Mungkin sudut pandang dari Mas Jisi dulu, nanti baru lanjut ke Kak Adina ya. Eh, untuk menurut Masnya, kakaknya, P2MW yang paling worth it buat tahun ini tuh kategori apa? Tadi kan ada beberapa kategori ya. Mungkin yang sekarang eh, jadi apa ya, trending atau yang
pembelajaran tahun lalu, terus sekarang bisa jadi apa ide yang paling kreatif gitu menurut Mas Jesse dulu. Eh, ini agak susah juga sih, soalnya setiap tahun itu juga tiap kategori yang paling banyak lolos itu beda-beda juga. Tapi kalau menurut sudut pandangku, kayaknya buat tahun depan itu bukan masih sih, kayaknya kategori digital sih yang ada chance lebih besar buat bisa lolos. Karena pas aku kemarin di Kemi Expo itu eh, nggak muter langsung sih, maksudnya nggak muter semua stand tak kunjungin, tapi setiap yang ku kunjungin itu lebih ke makanan dan minuman. Jadi buat bisnis digitalnya itu masih ya sekitar 20 atau 30% mungkin. Tapi itu yang aku kunjungin aja ya, soalnya kalau tak kunjungin semua nggak mungkin juga kan, karena harus jaga stand. Tapi eh, buat bisnis digital juga sebenarnya masih eh, banyak ide yang bisa eh, kita masukkan ke proposal kita gitu. Itu aja sih mungkin. Lebih jelasnya buat yang bisa lolos itu worth it ataupun lain sebagainya itu aku juga kurang paham. Sorry. Oke, itu mungkin sudut pandang dari Kak Jesse. Kalau dari Kak Adina, halo Kak Adina, masih di Zoom? Oke, mungkin nih Kak Adina udah keluar ya. Jadi mungkin ini dari sudut pandang Kak Jesse aja. Oke, teman-teman masih ada yang penasaran atau mungkin udah ada ide buat kedepannya juga. Bisa sharing-sharing juga, mumpung kesempatan. Gitu. Mas, tanya Mas. Silahkan. Misal gini, kita kan udah punya ide. Nah, kita udah milih mentornya ya Mas ya. Nah, tapi mentornya itu nggak setuju, maunya diganti. Nah, itu gimana Mas solusinya? Oke, mungkin maksudnya itu dosen pembimbing ya. Iya, Nah, eh berarti kan sebetulnya itu kalau kita mau nyari dosen pembimbing itu kita sebelumnya kayak nawarin dulu kan ke dosen pembimbing. Pak, misalkan nih, Pak mau apa enggak jadi dosen pembimbing kami? Kami mau ikut P2MW dengan judul bisnis kami itu kayak gini kayak gini. Nah, biasanya kan kita juga harus menjelasin dulu kan sebelum deal-dealan sama eh, dosen pembimbingnya gitu. Tapi kalau semisal kita udah terlanjur nih, udah dapat dosen pembimbing, kemudian ternyata nggak setuju, mungkin kita juga bisa eh, apa ya, didiskusikan lagi sama dosen pembimbing kita, bagusnya itu kayak gimana, kita cari jalan tengahnya aja sih, gitu. Soalnya kan buat eh, pemilihan ide bisnis itu juga harus yang inovasi, maksudnya kayak unik, belum ada di kompetitor-kompetitor lain. Mungkin dari ide dosen tersebut juga beliau punya pemikiran yang beda dari kita karena gimana ya? Mungkin mereka juga punya saran ataupun masukan lain kalau biar kita bisa lolos itu kayak gimana gitu. Mungkin kayak mau masukan biar kalian bisa lolos itu mending kayak gini aja idenya apa gini-gini. Nah, tapi juga balik lagi ke kita. Kita emang nerima mau dirubah lagi ide bisnisnya atau gimana. Lebih ke diri sendiri sama hasil keputusan dari diskusi bersama sih. oke Mas. Sama ini Mas, tadi teman saya titip itu tanya gini, Iya, nitip apa pertanyaannya? apa yang Mas? Apa mau ndak? Saya Mas, tak mikir.
Saya itu Kak mau tanya, kalau kita belum punya ide sama sekali, tapi metode kita ini kira-kira di Ini mau jawab pertanyaan dari ini dulu, Denis dulu, atau Eka mau tanya atau dijawab dulu? Dendis dulu. Oh ya, Tak, Denis. gimana tak nih Kak? tanya dulu. Ya sebentar ya tak baca. Kak mau tanya, kalau kita belum punya ide sama sekali, tapi mau ikut kegiatan ini, kira-kira nanti diberikan atau dibantu dalam pencairan ide oleh pembimbingnya. eh Kalau semisal kita udah punya dosen pembimbing, eh ya bisa aja sih, ada kemungkinan dari dosen pembimbing juga bakal ngasih ide. Jadi nanti kayak ya seperti yang kamu bilang tadi, Pak, misalkan kami mau ikut program ini, tapi kami belum ada ide bisnis sih. Kira-kira ada masukan apa enggak gitu. Buat ide bisnisnya itu harus bagaimana dan juga judulnya itu mau apa. Nah gitu sih. Tapi buat enggak bukan sih. Tapi kalau mau ide-ide bisnis biasanya Pak Arif selalu ada sih. Mungkin bisa langsung konsultasi sama Pak Arif. Beliau banyak banget idenya. Oke. Oh ya, mungkin kalau buat ide, kalau masih bingung bisa ini aja sih. Kalau bisnis digital bisa lihat di berita-berita, semisal kayak yang paling sering muncul itu apa. Terusan kayak semisal belum ada solusinya, kita cari aja solusinya gitu. Yang penting dari solusi kita itu nggak terlalu berlebihan. Takutnya pas kita memberikan solusi yang harus kita terapkan di bisnis kita ternyata nggak terrealisasikan, itu ya mungkin jadi poin minus kita sendiri nantinya. Oke, selanjutnya apa tadi Eka? Nah, tanya Mas, Hmm, di semua proses itu kan masih ada permasalahannya masing-masing Mas. ya. Menurut Mas Jais, permasalahan yang paling fatal di setiap sesi itu di bagian apa? Eh, Yang gimana paling ulangin Kak? sulit, yang menentukan di setiap sesi di kayak penyusunan proposal dan lain-lain itu Mas. Hmm. Nah, itu yang paling sulit itu dan menentukan bisanya apa, salah lolos itu gimana? Oh, berarti di proposalnya ya kan masih tahap awalannya lah. Oke, buat yang sulit itu tentu aja pas kita bikin proposal ide. Itu ide sih, ide yang paling sulit. Kenapa? Karena ide itu jadi eh, tolak ukur reviewer kita bisa lolos atau enggaknya. Jadi nanti kayak ya seperti yang aku bilang sebelum-sebelumnya itu kayak ide itu paling penting karena harus kita membuat sebuah ide yang baru atau inovasi tersebut. Kemudian yang susahnya juga itu di bagian keuangan. Jadi yaitu kita harus pintar-pintar mengalokasikan keuangan kita. Misalkan gini nih, eh misal kalian mau daftar itu nanti kan ada alokasi keuangan buat awalan itu kayaknya udah ada apa belum ya? Kayaknya udah ada sih buat proposal pertama kali submit itu udah ada buat alokasi keuangan. Jadi misal kita mau ikut tahap awal itu 15 juta kan maksimalnya. Itu misal kita baru bisa nyentuh sampai 13 yang kepikiran atau yang bisa kita alokasikan. Nah itu nanti kita juga harus mikir ulang bagaimana biar kita bisa memaksimalkan alokasi keuangan kita. Entah itu yang lain ditambah-tambahin ataupun kita malah nyari buat kebutuhan yang lainnya. Jadi lebih tepatnya itu di proposal bagian ide, kemudian di bagian keuangan itu ya alokasi keuangan tersebut. Oh, sama ada lagi di bagian proposal itu yang bagian susahnya itu bukan susah sih kayak lebih harus dimikirin matang-matang itu di bagian eh latar belakang. Jadi latar belakang itu kita juga harus ada dokumentasi pendukung. Kayak kita misalkan mendapatkan latar belakang itu dari berita apa gitu. Terusan datanya itu berapa. Semisal gampangannya yang lebih sering dilihat itu kayak pengguna judi online gitu kan. Itu kayak banyak banget berita-beritanya di mana terusan kayak misalkan data pendukungnya itu 30% dari penduduk Indonesia terjangkit judul misalkan. Nah, itu kita harus benar-benar dipikirin matang-matang buat latar belakangnya. Lebih bagusnya itu kayak ada bukan latar, maksudnya ada dokumentasi pendukung atau bukti pendukung yang bisa buat kita
meyakinkan reviewer kalau emang permasalahan itu permasalahan yang eh, apa ya, permasalahan yang bisa kita atasi atau bisa kita berikan solusi. Tapi ini buat P2M ini nggak harus yang kayak inovasi banget sih sebenarnya. Kayak kita nggak harus paling lagi, nggak harus terlalu serius kayak menyangkut permasalahan yang berat, itu nggak harus gitu. Lebih ke inovasi aja ide bisnisnya. Karena kita kan lebih berfokusnya itu buat eh, berjualan gitu. Oke, Mas, makasih. Oke, sama-sama. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan lagi. Ya, mungkin sebelum sesinya ditutup. Hmm. Ya, teman-teman, udah atau masih ada yang penasaran atau pengen eh, tanya-tanya lagi? Kalau udah mungkin ya sebelum penutupan, teman-teman yang bisa on cam dulu untuk di dokumentasi. Bentar. Gimana caranya biar bentar, bentar, bentar. Oke. Oke tuh bentar ya teman-teman. Oke, mungkin selagi menunggu aku ada masukan dikit atau kayak dari pengalamanku sendiri. Kalau misal kita mau ngajuin, itu kan berarti nanti ada anggota-anggotanya kan. Itu kita Hmm, apa ya, nggak harus lintas prodi sih sebenarnya, tapi kalau misal kita ingin menambah chance buat bisa lolos, itu juga jadi penilaian buat jurinya gitu. Kayak kita harus bisa menyesuaikan produk kita itu apa, terusan juga eh, pengalaman dari anggota kita itu apakah sesuai atau enggak. Seru kok pokoknya kalau udah sampai lolos P2MW KMW Expo sih, seru asli. Oke, bisa on cam dulu untuk teman-teman yang bisa on cam. Sandi bisa tolong bantu screenshot juga ya. Oke, teman-teman yang bisa on cam tadi, on cam sekali lagi buat dokumentasi ke Pak Arif. Ya, satu. Tiga. Oke, sudah.
Terus. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Oke, terima kasih udah di penghujung acara. Saya selaku MC seminar sharing session sore hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Aninda dan Kak Jessi atas waktunya yang sudah sharing ilmunya yang bermanfaat. Mungkin bisa ke depannya kita merealisasikan gitu kan. Dan termotivasi juga. Semoga bermanfaat dan juga sukses selalu buat Kak Adina dan Kak Jessi. Dan terima kasih kepada teman-teman yang udah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan juga. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga